Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Official Lansaragi, NIM saya 61933111023 dari kelas PJKR 4Y. Sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu jawaban soal UAS strategi pembelajaran Penjas. Berikut adalah sini saya akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban yang telah saya buat di PPT saya, yaitu saya akan membacakan soal nomor 1, yaitu 1. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 disebutkan ada 4 standar kompetensi guru profesional. Sebutkan dan jelaskan pengertian tujuan kompetensi tersebut. Jadi saya akan menjelaskan standar kompetensi profesional guru ada 4, yaitu yang pertama kompetensi pedagogi, kedua kepribadian, ketiga profesional guru, dan keempat adalah sosial. Yang pertama pedagogi, yaitu kemampuan, pengertiannya adalah kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Jadi di sini guru harus memiliki karakter yang bisa dimengerti oleh siswa, harus memiliki kemampuan untuk mentransfer ilmu-ilmunya. Kedua adalah kepribadian. Kepribadian yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Jadi di sini maksudnya adalah guru harus memiliki kepribadian yang baik. Jadi guru itu adalah seorang panutan. Kalau guru bertingkah laku baik, maka secara otomatis ataupun kebaikan guru itu akan ditiru oleh para murid-muridnya. Ketiga yaitu profesional guru. Pengertiannya yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajarannya. Jadi maksudnya di sini yaitu guru dituntut untuk bisa menyampaikan bahan pembelajaran agar siswa yang diajarkannya dapat menangkap apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Bagaimana cara penerapannya nanti akan dilanjutkan. Yang keempat yaitu sosial. Pengertiannya yaitu kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lainnya. Jadi maksudnya sini yaitu guru diwajibkan harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, yaitu bersilaturahmi antara sesama seperlingkungannya, bagaimana cara pendekatannya terhadap lingkungannya dan lain sebagainya. Kemudian tujuan standar kompetensi profesional guru, yaitu pertama pedagogi. Tujuannya yaitu menjunjung tinggi kode etik profesional guru, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Jadi guru itu harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, agama, dan kebudayaan nasional Indonesia. Guru juga diwajibkan bertampil wibawa, dewasa, serta arif. Karena kan guru sebagai contoh atau panutan, jadi guru harus memiliki jiwa wibawa, dewasa, dan berarif. Kedua yaitu kepribadian. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Jadi tidak jauh beda dari pengertian, jadi tujuannya sama juga, yaitu sebagai pribadi yang baik dan panutan yang baik untuk siswa-siswa yang diajar. Sosial, yaitu tujuannya beradaptasi di tempat yang memiliki keragaman sosial budaya, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Jadi di sini yaitu
guru bersikap yang sosial atau mudah untuk berinteraksi di antara lingkungannya, sehingga tidak ada unsur-unsur yang bisa menimbulkan tindakan diskriminatif antar guru ataupun antar sekeliling lingkungannya. Kemudian profesional, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Langsung kita masuk soal nomor 2, yaitu jelaskan pengertian dan tujuan pendekat pelajaran, B model pembelajaran, T metode mengajar. Jadi langsung saja saya akan jelaskan nomor 2, yaitu pendekatan model metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran itu ialah kita harus mempunyai ide ataupun cara ataupun prinsip-prinsip agar kita bisa menentukan kegiatan pembelajaran apa yang bisa kita ajarkan kepada siswa-siswi kita. Kedua, model pembelajaran yaitu bentuk pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa dan dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan belajar mengajar. Jadi kita harus menentukan dulu, sebelum kita mengajar kita harus menentukan dulu model apa yang kita ajarkan untuk siswa-siswi kita, sehingga kita tidak lagi meraba saat mengajar. 3. Metode pembelajaran, sebuah proses sistem dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswa. Jadi metode ini adalah cara kita untuk mengajar, untuk menyampaikan materi atau informasi yang bisa kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Lanjut kita masuk tujuan pendekatan model dan metode pembelajaran, yaitu tujuan pendekatan pembelajaran adalah menunjukkan garis-garis rujukan dalam perencanaan pembelajaran, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran, membantu dalam penilaian dari hasil penelitian yang pengembangannya telah dilakukan. Kemudian tujuan model pembelajaran yaitu bertujuan untuk mencapai yang sudah ditentukan. Tujuan metode pembelajaran yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan individual pada siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara yang terbaik. Memudahkan dalam menemukan, menguji serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Kemudian kita masuk jelaskan apa gunanya guru menguasai berbagai jenis pendekatan model metode bila dihubungkan dengan proses pembelajaran PJOK. Jadi kegunaannya model atau metode untuk pembelajaran PJOK yaitu supaya kita sebagai guru ataupun nantinya sebagai guru PJOK bisa menerapkan atau tahu cara atau model-model pembelajaran yang bisa kita ajarkan kepada siswa-siswi kita yang sedang melakukan pembelajaran olahraga. Nah, jadi guru PJOK gunanya pendekatan model pembelajaran yaitu bisa menerapkan ataupun cara-cara metode untuk menerapkan kepada siswa-siswi yang sedang berolahraga untuk diajarkan bagaimana cara penerapannya. Kemudian kita masuk soal keenam yaitu guru PJOK dalam menjalankan tugasnya harus memiliki 8 minimal kompetensi dasar mengajar guru. Sebutkan dan jelaskan. Jadi 8 kompetensi dasarnya yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pertanyaan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membuat kelompok kecil, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi keterampilan bertanya yaitu guru harus bisa memberi pertanyaan kepada siswanya
dengan pertanyaan yang jelas, formal, sehingga para siswa-siswi pun merespon dari ke pertanyaan tersebut. Jadi keterampilan kedua yaitu memberi penguatan. Jadi guru di sini guru memberi stimulus ataupun responan kepada murid-muridnya dari segi pertanyaan itu diberi penguatan ataupun penguatan supaya lebih jelas lagi pertanyaan tersebut. Keterampilan mengadakan variasi yaitu membuat variasi-variasi dari pertanyaan, menjawab, serta yang lain sebagainya. Keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Guru di sini harus bisa menjelaskan materi-materi yang akan disampaikannya kepada muridnya. Kemudian keterampilan membuka dan menutup pertanyaan. Di sini guru harus tegas dalam membuka sesi pertanyaan serta menutup sesi pertanyaan. Kemudian keterampilan mengelola kelas. Di sini guru harus lebih bijak dalam mengelola kondisi kelas. Bagaimana bisa membuat kelas itu nyaman, tenang, dan sesuai aturan yang dimau oleh guru tersebut. Kemudian keterampilan membuat kelompok kecil, yaitu guru membuat kelompok-kelompok kecil agar para siswa bisa berdiskusi antara satu dan teman yang lainnya. Yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi di sini guru untuk membimbing kelompok-kelompok tersebut, memberi arahan agar siswa-siswi dalam kelompok tersebut bisa menentukan jawaban ataupun pertanyaan yang ingin diberikan. Kemudian soal nomor 6, ada 6 pertimbangan yang harus dipenuhi guru dalam memilih pendekatan model metode yang digunakan dalam pembelajaran PJOK. Sebutkan dan jelaskan. Di sini jadi ada 6, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Jadi guru harus tahu tujuan apa yang hendak dicapai pada siswa-siswinya. Batu kemampuan guru, bagaimana kemampuan guru untuk mengajar, menguasai materi. Waktu guru juga harus tahu kemampuan anak didiknya, bagaimana kemampuan anak didiknya, sampai sebagaimana pemahaman anak didik terhadap materi yang diajarkan. Kemudian situasi dan kondisi pengajaran di mana berlangsung. Jadi untuk belajar, guru tidak harus di dalam kelas, bisa juga di luar kelas, seperti guru PJOK bisa juga di luar kelas. Jadi memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah-sekolah yang kita ajarkan nanti. Kemudian kebaikan dan kekurangan metode. Jadi kita masuk ke soal nomor 7 dalam buku Rising Physical Education karangan Muskan Moskon tahun 2008 dijelaskan berapa style. Di antara adalah style command dan style ini. Jadi untuk penjelasannya yaitu style command, yaitu pengertiannya sebuah cara mengajar melalui pendekatan yang paling bergantung pada guru. Tujuannya yaitu penampilan yang cermat, artinya guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan guru sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pengajaran. Langkah-langkah penerapannya itu melibatkan pelajar dalam melakukan keputusan selama pelajar benar-benar memperhatikan tidak hanya tugas tapi proses pengambilan keputusan. Peran guru siswa atau pre-impact membuat semua keputusan. Post-impact guru menjelaskan perannya dan mempresentasikan tugasnya. Style Fartis yaitu guru memberikan demonstrasi dan penjelasan dilakukan dalam beberapa tahap sehingga peserta didik paham, kemudian peserta didik melakukan dan guru berada di antara mereka untuk memperbaikinya. Itulah mungkin jawaban-jawaban
UAS yang bisa saya sampaikan. Nanti saya juga akan memaparkan materi saya di Sikda. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.